Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hasanah Kesehatan. Tidur merupakan proses fisiologis yang sangat penting, karena pada saat manusia tidur akan terjadi revitalisasi organ-organ tubuh. Penelitian menyatakan, terlambat tidur akan mengganggu proses revitalisasi organ tertentu, karena prosesnya yang juga hanya terjadi pada jam-jam tertentu. Penelitian lain juga membuktikan kurang tidur akan mengganggu keseimbangan hormon kortisol dan serotonin. Hormon kortisol yang jumlahnya tak terkendali akan meningkatkan resiko penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Sedangkan ketidakstabilan hormon serotonin akan mengaruhi kestabilan emosi. Itulah sebabnya orang yang kurang tidur emosinya cenderung labil. Kekurangan hormon serotonin akan menyebabkan timbulnya frustasi dan stres. Tetapi, jika produksi hormon serotonin ini di bawah standar, kegembiraan atau agresivitas menjadi tidak terkendali. Akibatnya resiko penyakit jantung cenderung tinggi. Hasil penelitian juga menyebutkan tidur kurang dari 6,5 jam per hari juga akan mengalami peningkatan kadar hormon kortisol yang berfungsi meningkatkan kadar gula darah. Tidak hanya itu, produksi hormon insulin juga 50% lebih tinggi daripada biasanya. Sedangkan resistensi insulinnya akan meningkatkan menjadi 40%. Peningkatan kadar gula darah yang tinggi diiringi dengan suplai gula darah ke jaringan organ tubuh akan menyebabkan tingginya kadar gula darah. Jika kondisi tersebut dibiarkan terus-menerus, resiko penyakit diabetes mellitus akan semakin tinggi, seperti telah disinggung di atas. Posisi tidur Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh Ibnu Al-Jauzi sebagai posisi tidur yang terbaik. Nabi Muhammad SAW tidur dengan posisi miring ke kanan. Beliau tidak memakai tempat tidur yang tinggi, namun hanya kasur dari kulit berisi sabut. Ketika tidur, Nabi menjadikan tangan sebagai bantal untuk mengganjal kepala. Ini bukan berarti tidur yang baik ialah dengan membantalkan tangan, namun sekedar cara agar posisi kepala selalu lebih tinggi daripada posisi perut. Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidur terlalu lama, hanya secukupnya. Sebelum tidur, perutnya tidak pernah dalam kondisi kenyang, serta berzikir hingga mata terpejam. Menurut riwayat salah satu sahabat, ada doa yang rutin dibaca Nabi menjelang tidur, yang artinya, "Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, dan aku menghadap kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu, aku menyadarkan diriku kepadamu karena rasa cinta dan takut kepadamu. Tiada tempat kembali dan tiada tempat selamat darimu melainkan kembali kepadamu. Aku beriman terhadap kitab yang engkau turunkan dan nabi yang engkau utus." Masih menurut Ibnu Al-Jauzi, tidur dengan posisi miring ke kanan seperti yang selalu dilakukan Nabi memiliki beberapa manfaat besar. Salah satunya adalah supaya makanan yang berada di dalam lambung bisa tetap dalam posisi terbaik. Menurut penelitian, ternyata posisi tidur miring ke kiri dikhawatirkan akan menimbulkan penekanan pada lambung, sehingga dapat mengganggu pencernaan.
Posisi tidur miring ke kiri juga dapat menekan jantung sehingga mempengaruhi kemampuan kerja jantung serta mengganggu irama dan kemampuan pompa jantung. Tidur secukupnya dapat menguatkan kembali fisik yang butuh istirahat, sedangkan tidur terlalu lama justru dapat melemahkan raga, jiwa, serta menggumpalkan energi tubuh. Akibatnya, sari makanan tidak akan bisa terserap dengan baik dan peredaran darah melambat. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada jantung dan otak. Porsi tidur ideal menurut Al-Ghazali adalah 8 jam setiap hari. 8 jam dalam jumlah kalkulasi. Misalkan saja, jika siang sudah tidur selama 2 jam, maka malam harinya lama tidur yang ideal adalah 6 jam. Tidur menurut Al-Ghazali merupakan kebutuhan jiwa, seperti halnya makanan menjadi kebutuhan tubuh. Dengan kata lain, jika seseorang tidur kurang dari porsi tersebut, maka bisa berimbas pada tubuh. Tidur sehat menurut Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf adalah 2 jam setelah makan malam dan bangun antara pukul 3 sampai pukul 4 pagi. Bangun tidur pada jam tersebut mampu menurunkan resiko serangan jantung dan stroke. Karena biasanya 2 penyakit ini sering terjadi antara pukul 3 sampai 6 pagi. Bagaimana pola tidur teman-teman semua? Apakah sudah sesuai dengan aturan tersebut? Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Sekian, semoga berkah dan manfaat.